Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Guru Mardia dalam koneksi antar materi modul 1.4. Selamat menyaksikan, always happy and enjoy it. Dalam hal ini, kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4, yaitu mari kita lanjut ke slide berikutnya. Slide selanjutnya adalah alur pemahaman dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, sampai modul 1.4, yaitu yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya yaitu visi guru penggerak, baru setelah itu budaya positif. Sketsa penjelasannya adalah modul 1.1 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah kita memahami modul 1.1 yaitu tujuan pendidikan, berlanjut ke modul 1.2 yaitu nilai dan pesan guru penggerak. Pada modul 1.2 yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak dan peran kita sebagai guru penggerak. Setelah kita paham pada modul 1.2, lalu berlanjut pada visi guru penggerak. Pada intinya, pada modul ini kita diminta bagaimana merumuskan visi kita sebagai guru penggerak agar bisa mewujudkan merdeka belajar dan juga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut ke modul 1.4, yaitu budaya positif. Di mana pada budaya positif kita harus melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang disiplin positif yang terlahir dari dalam diri kita atau dalam diri siswa kita. Jadi di sini kita membangun motivasi intrinsik pada diri kita sendiri dan juga pada diri siswa kita sendiri. Pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis namun dinamis. Masih ingatkah kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis, namun dinamis, terus berkembang seperti yang diharapkan oleh bangsa kita. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut,
Maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak itu yaitu yang pertama adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode appreciative inquiry dengan tahapan bakca. Adapun tahapan baca meliputi 1. Buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, yaitu atur eksekusi. Dari tahapan bakca tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong dan memotivasi anak untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sesuatu yang merdeka, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol atau manusia mampu mengendalikan diri yang disampaikan oleh Dr. William Glazer. Sedang nilai-nilai kebajikan atau budaya positif adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan atau memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glazer pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gazen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah dengan profil pelajar Pancasila? Oke, mari kita sebutkan bersama-sama ya. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya adalah basic question nomor satu atau number one. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Oke, baiklah saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian, yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia dan luhur di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip luhur yang diyakini oleh seseorang. Oleh karena itu, keyakinan kelas ini dibentuk oleh seluruh warga sekolah, sehingga bisa diyakini bersama dan dilaksanakan bersama. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol. Di sini seorang pendidik harus mengetahui di mana letak posisi kontrol kita. Yang pertama adalah pemberi hukuman, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kemudian kesenangan. Dan kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan selanjutnya, hal-hal yang menarik untuk saya di luar dugaan adalah saya mampu memahami motivasi intrinsik, hukuman, kemudian juga penghargaan, dan tentunya saya bisa lebih bijaksana dan lebih dewasa untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oke. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini, yaitu setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu untuk menahan emosi dan saya bisa menjadi lebih dewasa ketika saya menghadapi siswa yang melakukan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, yaitu posisi kontrol yang kelima. Saya ingin siswa-siswi saya bisa menemukan solusi yang terbaik dari setiap tindakannya dan juga mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi atas keinginannya sendiri dan berkembang menjadi insan yang sesuai dengan harapan yaitu perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Untuk basic concept pertanyaan atau basic question for the third, untuk yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior yang merasa lebih lama di situ dan lebih menguasai medan sekolah.
serta menguasai karakter siswa-siswi di sana. Tak jarang terkadang mempengaruhi siswa-siswi di sekolah tempat di mana saya berdinas, sehingga butuh kesabaran ekstra dan juga saya selalu tak henti-hentinya memberi contoh suri tauladan yang terbaik pada siswa-siswi saya, seperti mengawali dalam program upacara bendera. Tak jarang saya sebagai seorang protokol di sana, lalu mengajari anak-anak membuat prakarya, mengajari anak-anak menjahit taplak, serta mengajari anak-anak dalam baris berbaris. Serta membuat kartu ucapan yang indah seperti kartu ucapan ulang tahun, kartu ucapan terima kasih kepada guru, dan lain sebagainya. Serta tak lupa saya melakukan pendekatan terhadap guru-guru senior saya agar mindset mereka bisa terbuka dan bisa menerima dengan baik tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah saya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ nampak seorang anak tanpa disuruh, dia sudah mencium tangan saya, bersalaman dan mencium tangan saya. Itu menandakan bahwa anak tersebut berakhlak mulia. Dan juga ada sisi moral dan attitude yang bagus. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Di situ ada foto di mana kedua anak itu saling berkomunikasi, saling sharing, ataupun saling bertukar pendapat. Yang ketiga adalah di situ ada foto anak melakukan kegiatan mandiri, yaitu menghias papan literasi yang ada di sekolah saya. Kemudian yang keempat adalah di mana ada foto bergotong royong untuk membersihkan sekolah. Di situ ada guru, ada murid, saling berkolaborasi, saling tolong-menolong, bantu-membantu, bergotong royong untuk membersihkan sekolah. Sehingga sekolah nampak indah dan rapi. Terus kemudian adalah yang kelima yaitu bernalar kritis. Di situ ada contoh foto di mana anak-anak berdiskusi untuk menentukan karya apa yang akan diangkat atau kreasi apa yang akan diunggah. Di situ anak-anak melakukan suatu kegiatan untuk mengekspresikan daya kritis mereka, critical thinking mereka dalam diskusi tersebut. Dan yang terakhir adalah kreatif. Di situ nampak ada seorang anak memberikan suatu kreasi yang indah di papan literasi atau papan kreasi yang ada di sekolah kami. Begitulah contoh dan foto gambar atau suatu penjelasan di mana kegiatan yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk basic question for the fourth atau pertanyaan yang keempat adalah bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan tahapan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberi kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Untuk selanjutnya, yaitu pertanyaan yang selanjutnya atau basic question yang selanjutnya, the next basic question. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid.
Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol seorang manajer. Untuk pertanyaan yang selanjutnya atau the next basic question, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Dan saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan atau kurang meningkat. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dan senang dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki semua kesalahannya. The next question atau pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah menggunakan segitiga atau konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh atau salah satunya tidak saya laksanakan dalam restitusinya. Misalnya, pada saat ada anak makan di kelas, pada saat saya menerangkan, saya menggunakan tahapan segitiga restitusi hanya pada tahapan validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Biasanya ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari sendiri solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukannya. The last question yaitu adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama atau teamwork yang baik antar semua warga sekolah dan sarana serta prasarana yang memadai. Kemudian kerjasama atau teamwork yang baik dari seluruh warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan itu diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah diperlukan karena akan sangat menunjang dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, serta akan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Oke, selanjutnya adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu di mana latar belakang adalah penyelesaian permasalahan dengan cara yang bijaksana. Yang kedua adalah tujuan ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dan ingin memajukan sekolah. Dan yang ketiga adalah tolak ukur, yaitu bukti yang bisa dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik, yaitu siswa selalu datang tepat waktu dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu satu, membuat program-program yang tepat untuk kemajuan siswa, misalnya diadakan panggung literasi. Yang kedua, berkarya dan berkreasi, dan yang ketiga, mencipta naskah buku sesi sanas. Satu siswa, satu naskah. Kemudian dukungan yang dibutuhkan adalah satu, sarana dan prasarana. Dan yang kedua, teamwork yang baik dari seluruh warga sekolah
Semua itu bisa kita dapatkan apabila kita saling berkoordinasi dan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan baik dengan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Okay, everybody, thank you so much for watching this video and see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.